Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Pak Khair akan melanjutkan untuk pembahasan soal tryout SDSN, mata pelajaran IPA bagian yang kedua, yaitu nomor 26 sampai 50. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak ya. Kita mulai. Nomor 26. Pasangan yang tepat antara benda dan sifatnya adalah, mari kita cek satu persatu, margarin volume menyesuaikan wadahnya. Margarin itu wujudnya padat, walaupun dia padat yang lunak atau lembek, volumenya menyesuaikan wadahnya berarti dia salah. Benda padat volumenya tetap. B. Besi bentuk menyesuaikan tempatnya juga salah. Besi wujudnya padat. C. Busa permukaannya kasar, busa permukaannya halus. Yang D. Oli bentuk menyesuaikan wadahnya betul. Oli di sini benda cair, dia menyesuaikan wadahnya atau tempatnya. Nomor 27. Kegiatan manusia yang memanfaatkan perubahan wujud mencair. Perubahan wujud mencair yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Proses peleburan logam. Peleburan di sini maksudnya adalah pencairan logam atau kita memanaskan logam pada suhu tertentu, nanti logamnya yang wujudnya padat lama-kelamaan akan menjadi cair. Ini mencair betul. Yang B, menggantungkan kamper. Di sini ada perubahan wujud menyublim. Kalau yang C, proses penyulingan minyak bumi, itu di situ ada menguap dan mengembun. Kalau penyulingan itu ada penguapan dan pengembunan ya. Kemudian yang D, penggunaan es kering. Es kering itu berasal dari gas karbon dioksida yang dibekukan, dia mengkristal. Kemudian kalau pemakaiannya dia menyublim, sama seperti yang B. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 28. Tutup gelas yang berisi air panas terdapat titik air karena apa? Karena apakah air yang berada di dalam gelas menguap, uap air di sekitar gelas menempel pada tutup gelas, titik-titik air di sekitar gelas menempel pada uap air. Oh ini. Yang tepat adalah yang D. Uap air di dalam gelas menempel pada bagian tutup gelas. Karena masih panas kan, dia masih ada uapnya. Kemudian uapnya itu menempel di titik-titik gelas, berubah wujud menjadi cair. 29. Air raksa pada termometer naik ketika ditempelkan pada tubuh. Ini masih pakai termometer yang lama ya, menggunakan air raksa ya. Air raksa ketika terkena panas tubuh, maka air raksa tersebut akan memuai. Nah, ketika memuai nanti menunjukkan berapa kenaikan pemuainya, itu menunjukkan suhu tubuh yang diukur. Jadi jawabannya adalah air raksa memuai ketika terkena panas tubuh. Ini peristiwa pemuaian dan penyusutan. Kalau pemuaian itu terkena panas, penyusutan terkena dingin. 30. Ridi melakukan eksperimen dengan hasil sebagai berikut. Ketika kalian menemukan soal seperti ini, tolong dicermati tabelnya. Kalau kondisi potongan coklatnya ini meleleh, menunjukkan bahwa benda tersebut atau batang benda tersebut merupakan konduktor. Dia penghantar panas yang baik. Mana jawabannya? Jawabannya adalah yang A. Batang benda 2 dan 3 buruk dalam menghantarkan panas. Kenapa dia buruk? Karena tidak membuat potongan coklat meleleh. Potongan coklatnya tidak meleleh sehingga ini merupakan isolator. 31. Peristiwa berikut yang menunjukkan terjadi dua perpindahan panas secara konveksi dan radiasi.
Ada 2 ya di sini ya anak-anak ya. Ingat, perpindahan panas ada berapa? 3. Konduksi merambat, konveksi mengalir, radiasi memancar. Kalau konduksi merambat itu terjadi pada benda padat. Kalau konveksi pada benda cair atau gas, radiasi memancar secara langsung. Mana peristiwa berikut yang menunjukkan perpindahan panas secara konveksi dan radiasi? Coba A. Memanggang sate di atas bara api. Oke ya, di situ satenya ditaruh di atas, itu ada panas yang mengalir dari bawah, kemudian panasnya juga memancar sampai ke tubuh pemanggangnya juga bisa, itu merupakan radiasi. Kalau konveksinya panasnya mengalir, karena dari atas mengalir ke bawah. Itu yang A betul. Yang B, menghangatkan tubuh di sekitar api unggun, itu memancar. Kalau yang C, ini berarti radiasi yang B. Yang C, menghangatkan anak ayam, itu juga hanya radiasi. Yang D, menjemur hasil panen di bawah terik matahari, itu juga radiasi saja. Jadi jawabannya adalah yang A, memanggang sate di atas bara api, terdapat perpindahan panas secara konveksi dan radiasi. Lanjut, nomor 32. Jenis perpindahan panas yang sama ya, perpindahan panas yang sama. Mari kita cek satu persatu. 1. Asap pembakaran yang membumbung. Nah, asap pembakaran yang membumbung berarti di sini asap ya, mengalir ya, benda gas ya. Berarti konveksi. Panas merambat, konduksi. Mentega meleleh pada waktu terkena panas. Nah, mentega meleleh di sini kalau menteganya itu masih padat, kemudian dia menempel pada wadah yang panas, itu panasnya merambat dulu. Kalau bentuknya masih padat ya menteganya ya, itu merambat dulu. Tetapi ketika menteganya sudah meleleh, dia mencairkan menteganya, maka panasnya di situ adalah konveksi. Air yang bergerak, konveksi. Tangan yang didekatkan api terasa hangat, radiasi. Berarti jawabannya adalah 1, 3, dan 4C. Perlu cermat ya anak-anak ya. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Nomor 33. Pengaruh gaya gesek rem dan roda pada kegiatan seperti gambar adalah ini gaya gesek rem dan roda. Berarti dia ketika mengerem mengubah kecepatan gerak benda. Jelas ini. Kecepatannya berkurang. 34. Arman mendorong meja makan. Karena tidak kuat mendorong, ia meminta bantuan kakaknya untuk mendorong. Sehingga meja bisa bergeser. Pengaruh gaya pada kegiatan tersebut adalah, sudah jelas, semakin besar gaya otot, berarti Arman dan kakaknya kan berarti gayanya semakin besar. Maka semakin mudah untuk menggerakkan bendanya. 35. Perubahan energi pada kalkulator saat digunakan. Tahu kalkulator ya anak-anak ya? Kalkulator di situ pakai baterai. Berarti dia energi kimia. Di situ juga ada rangkaian listrik di dalam kalkulator, berarti ada energi listrik, dan hasilnya yang muncul di layar itu adalah cahaya. Berarti kimia menjadi listrik, menjadi cahaya. Nomor 36. Energi alternatif yang berupa biogas. Biogas, nah, tahu ya, biogas ini berasal dari kotoran hewan, dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti LPG. Anak-anak, di sini ada beberapa energi bio yang sering muncul ya.
energi bahan bakar bio. Coba diingat-ingat, ada biogas, kemudian ada biodiesel, kemudian ada bioetanol. Nah, ini ada beberapa energi alternatif yang berasal dari bahan bakar bio. Di sini coba ada bio. Maaf, sebentar. Nah, ini ada biogas. Biogas itu berasal dari kotoran hewan. Kalau bioetanol itu dari tumbuhan yang menghasilkan glukosa. Tumbuhan yang menghasilkan glukosa yang manis-manis, contohnya tebu, kemudian ada singkong, itu dari bioetanol untuk diolah menjadi bioetanol. Kemudian ada biosolar atau biodiesel, itu berasal dari tumbuhan atau hewan yang mengandung minyak atau lemak. Yang mengandung minyak atau lemak. Contohnya ya kelapa sawit, biji jarak, dan lain sebagainya. Itu jenis-jenis bahan bakar bio. Ada biogas, ada bioetanol, ada biosolar. Ingat, untuk bioetanol itu dari tumbuhan yang manis-manis, contohnya tebu. 37. Garis gaya magnet pada gambar tersebut menunjukkan, lihat ya, ini utara-utara. Berarti dia kutub senama. Kutub senama akan tolak-menolak. Ini salah satu sifat magnet. Nomor 38. Jika saklar S1 dibuka dan lainnya ditutup, maka keadaan lampu adalah S1 ini dibuka, yang lain ditutup. Nah, yang kaitannya dengan S1 adalah lampu 2. Berarti lampu 2 padam, kemudian sedangkan lampu yang lain menyala. Jawabannya adalah yang B. Tolong cermat ya untuk soal seperti ini. 39. Pembuatan magnet seperti tampak pada gambar, yang akan terjadi adalah ini namanya elektromagnet. Nah, mana jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Paku menjadi magnet yang sifatnya sementara. Kenapa bisa sementara? Kalau arusnya diputus, maka sifat kemagnetannya hilang. Makanya paku menjadi magnet sementara. Ini elektromagnet. 40. Perhatikan. Angklung tersebut jika digetarkan, bunyi yang akan terjadi adalah, perhatikan, semakin kecil bambunya, ini kan ada, semakin kecil bambunya, maka semakin kecil dan pendek bambunya, maka bunyi yang akan dikeluarkan itu menjadi bunyi yang bernada tinggi. Berarti ini pertanyaannya yang tepat mana? Bambu nomor 1 menghasilkan suara paling tinggi. Salah, karena ini bambu paling besar, suaranya paling rendah. B, bambu nomor 4 menghasilkan suara paling rendah. Salah, artinya ini menghasilkan suara paling tinggi. Yang C, bambu nomor 3 lebih tinggi daripada nomor 4. Nah, salah, harusnya yang nomor 4 yang lebih tinggi. Oh, jawabannya yang D. Bambu nomor 2 lebih tinggi suaranya daripada bambu nomor 1. Semakin kecil bambunya, semakin pendek bambunya, berarti bunyi yang dikeluarkan semakin tinggi. Nomor 41. Sumber bunyi pada alat musik seperti gambar ditunjukkan oleh nomor 2. Tentunya ya, ini dipukul ya. Nah, ketika ada beberapa musik pukul seperti ini, ketika luas penampangnya berbeda, manakah yang menghasilkan bunyi yang paling tinggi kira-kira? Yang bunyinya paling tinggi?
Nah, yang bunyinya paling tinggi itu adalah yang luas penampangnya paling kecil. Luas penampangnya paling kecil itu menghasilkan bunyi yang tek-tek. Nah, itu yang lebih tinggi. Nomor 42. Sifat cahaya yang ditunjukkan pada gambar adalah ini adalah pemantulan ya di jalan-jalan itu ya. Dipantulkan. 43. Pemanfaatan sifat cahaya menembus benda bening. Ini benda bening. Coba kita cek. Berhias di depan cermin berarti pemantulan. Penggunaan genting kaca, genting kaca untuk rumah-rumah itu menembus benda bening. Oke. Untuk soal sifat-sifat cahaya, bahwa cahaya itu dapat menembus benda bening, merambat lurus, dipantulkan, diuraikan, dibiaskan, dan lain sebagainya. Yang biasa muncul itu ya yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Misalkan kalian pernah bermain loop. Nah, kenapa benda-benda yang ada di bawah loop ketika kalian letakkan itu akan terlihat lebih besar? Karena di situ ada pembiasan. Nama lain dari loop atau dalam istilah lain itu loop bisa disebut dengan suryakanta. Suryakanta itu kaca pembesar atau loop. 14. Berikut ini contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang tidak dapat ya. Mana yang tidak dapat diperbaharui? Nah. Gypsum tidak dapat, parafin tidak dapat, bensin. Oh ini sudah jelas. Yang B ada terpentin dari pinus itu dapat diperbarui. Ini juga ada terpentin lagi. Ini ada spiritus dari tebu berarti dapat diperbarui. Jawabannya adalah yang A. Nomor 45. Manfaat minyak bumi ditunjukkan nomor. Apakah minyak bumi untuk perhiasan? Salah. Bahan bakar betul. Bahan bangunan bukan. Industri pabrik ya. Apakah iya? Ya boleh. Untuk bahan bakarnya ya. Bahan campuran pembuatan plastik juga ya. 2, 4, 5 jawabannya yang C. Nomor 46. Prediksi yang terjadi jika salah satu tahap daur air yang bertanda X terganggu karena penebangan hutan. Kalau ada penebangan hutan berarti hutannya menjadi gundul. Mana jawabannya? Air laut semakin berkurang karena suhu yang tinggi. Ya, artinya apa? Kalau tidak ada hutan maka suhunya meningkat sehingga air lautnya menguap. Tapi soal seperti ini ya mungkin cukup bisa menimbulkan beberapa jawaban. Karena apa? Ketika suhu bumi semakin panas, maka es yang ada di kutub itu kan bisa mencair, ya kan? Otomatis malah bisa menambah jumlah air laut. Bisa kalau dilihat dari sisi itu. Kalau mungkin dilihat dari sisi daur air, yang dimaksud ya ini, ketika pohon ditebang, maka udara semakin panas, air laut semakin menguap banyak. Nomor 47. Nama planet yang ditunjuk A, B, dan C. Diurutkan ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Berarti yang di Merkurius, Jupiter, dan Saturnus. 48. Perhatikan tabel berikut. Ciri-ciri planet. Nah, planet yang dengan ciri-ciri tersebut adalah mempunyai 8 satelit. Mungkin ini belum kalian ketahui ya, kalau membaca satu ciri ini saja, mempunyai cincin. Nah, beberapa planet ada cincinnya, belum terjawab. Sering beredar meninggalkan garis edarnya. Oh iya, itu hampir jaraknya terjauh. Di sini ada kata kuncinya. Planet terjauh dengan matahari yaitu Neptunus. 49.
Posisi matahari, bumi, dan bulan yang tepat pada saat gerhana bulan total. Gerhana bulan total yaitu ketika bulan berada pada bayangan umbra bumi. Mana jawabannya? Ini kurang jelas ya gambarnya ya. Ini ada di penumbra, ini ada di penumbra juga. Ini ada di sebagian umbra, sebagian penumbra. Oh, berarti yang ini nomor 3. Nomor 3 itu bulan berada pada bayangan umbra bumi. Nomor 50 terakhir. Perbedaan lama waktu siang dan malam, berarti ini revolusi bumi. Revolusi bumi itu apa? Bumi mengelilingi matahari. Oke, alhamdulillah sudah selesai sampai nomor 50. Oke, demikian pembahasan soal tryout STSN bagian yang kedua, nomor 26 sampai nomor 50. Apabila masih ada soal ataupun materi yang belum dikuasai atau masih bingung, silakan hubungi Pak Hoir ataupun Pak Anto, sehingga anak-anak semakin bisa atau semakin paham. Itu ya. Pak Hoir doakan semoga besok anak-anak bisa mengerjakan soal tryout IPA kabupaten yang kedua, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, sehingga mendapatkan hasil yang terbaik, hasil yang maksimal. Pak Hoir doakan semua mendapatkan 100. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kuncinya salah satu tips dalam mengerjakan soal IPA, tolong dipahami betul soal ataupun pertanyaannya. Tidak usah terburu-buru, jangan tergesa-gesa, tidak usah cepat-cepatan. Silakan dikerjakan yang sungguh-sungguh, teliti dari nomor 1 sampai nomor terakhir, dari per nomor diteliti, dikerjakan yang sungguh-sungguh. Insya Allah dengan kalian tidak terburu-buru, jawaban yang kalian pilih insya Allah benar. Seperti yang kita ketahui bahwa di IPA itu banyak soal yang bergambar. Tolong gambarnya dicermati, bisa ditulisi, dikasih keterangan itu gambar apa, mana yang ditunjuk, sehingga meningkatkan ketelitian dari kalian. Oke, demikian pembahasan dari Pak Hoir. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat selalu. Marilah anak-anak kita akhiri belajar pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah wahid, isnain salasah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.